Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pertemuan Syekh Siti Jenar dan Sabdo Palon. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan kita kali ini, mohon sekiranya apabila terdapat perbedaan pendapat dari hal tersebut, maka hendaklah jangan berkomentar yang negatif. Sekiranya ada buah positifnya, silakan diambil apabila ada yang positif, dan apabila tidak sependapat dengan saudara-saudara atau teman-teman sekalian, mohon tidak untuk berargumen. Baik, pada pembahasan kali ini mengenai pertemuan Syekh Siti Jenar dan Sabdo Palon. Dikisahkan San Ali Ansar Syekh Siti Jenar atau Selama Abang menerobos pedalaman Majapahit untuk mencari pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu yang kabarnya banyak bermukim di sana untuk diselamatkan atau diislamkan. Begitu beratnya kala itu masyarakat Majapahit, dirubah keyakinannya membuat beliau bingung dan penasaran dengan ajaran sebenarnya rakyat Majapahit, karena tidak bisa mengislamkan rakyat Majapahit sepenuhnya. Semakin ke timur, semakin berat bagi Syekh Siti Jenar menyebarkan ajaran, dan itu membuatnya sangat penasaran dengan tokoh yang begitu dicintai dan dijadikan panutan oleh rakyat Majapahit, yang dikenal dengan nama julukan Sabdo Palon. Dan penuh percaya diri, Syekh Siti Jenar mendatangi tempat pertapaan Sabdo Palon dan menantang untuk menunjukkan soal pengetahuannya. Tapi Sabdo Palon tak melayani, dan anehnya malah mempersilahkan Syekh Siti Jenar mengajarkan semua pengetahuan pada pengikut Sabdo Palon. Disinilah pikiran dan hati Syekh Siti Jenar mulai terombang-ambing. Rasa penasaran semakin mendesak Syekh Siti Jenar, ingin tahu lebih banyak, karena Sabdo Palon tak pernah mengajari pengikutnya dengan kata-kata, melainkan dengan perilaku dan kasih sayang. Hingga suatu ketika Syekh Siti Jenar mendatangi Sabdo Palon di saat malam hari. Dan saat itulah terjadi argumen tentang Tuhan Syekh Siti Jenar dan Tuhan Sabdo Palon. Syekh Siti Jenar ingin mengajari Sabdo Palon tentang ajaran dan menunjukkan syariatnya. Hingga Sabdo Palon bertanya kepada Syekh Siti Jenar, "Tuan, apakah Tuan mengetahui Tuhan Anda? Apakah Tuan pernah bertemu Tuhan Anda sehingga begitu yakin akan ajaran Tuan yang paling benar dan ajaran Tuan yang paling suci? Karena Tuhan itu adalah kebenaran sejati." Syekh Siti Jenar bukannya menjawab, malah balik bertanya kepada Sabdo Palon, "Apakah kamu juga sudah melihat Tuhan seperti kamu berani berkata begitu padaku?" Sabdo Palon menjawab, "Ya, saya mengetahui Tuhan saya dan saya bertemu Tuhan saya." Mendengar jawaban itu, Syekh Siti Jenar tak percaya begitu saja dan bertanya, "Bagaimana aku bisa mempercayaimu dan Tuhanmu?" Sabdo Palon menjawab, "Kalau Anda tak percaya, coba tanyakan kepada Tuhan Anda." Jawab Sabdo Palon, "Baiklah, tunjukkan aku cara menemui Tuhanku agar aku tahu jawaban." Syekh Siti Jenar bertanya, "Apakah Anda sudah melihat keagungan Arsy?" Sabdo Palon menjawab, "Sudah, bahkan aku melihat di atas Arsy masih ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya." "Siapa dia?" tanya Syekh Siti Jenar, keheranan dan kebingungan. Sabdo Palon menjawab, "Ingsun." "Siapa Ingsun?" tanya Syekh Siti Jenar. "Dialah sejatinya Tuhan." Jawab Sabdo Palon dengan tenang dan melanjutkan dengan senyuman, "Baiklah, karena Tuan lebih mengutamakan sujud, ya Tuan sujud saja dulu untuk bertemu Tuhan." Untuk memuaskan rasa penasaran, Syekh Siti Jenar mau melakukan itu, namun sebelumnya berkata, "Jika aku tidak bertemu Tuhan, maka kamu dan seluruh pengikutmu harus masuk agamaku," kata Syekh Siti Jenar dengan keras dan sombong, yang dijawab dengan senyuman oleh Sabdo Palon. Dan Syekh Siti Jenar melakukan sujud mulai habis asar mendekati maghrib. Dalam sujudnya, Syekh Siti Jenar tidak ingat apa-apa lagi, hingga akhirnya dia bersujud selama 7 hari 7 malam. Melihat hal itu, Sabdo Palon merasa prihatin dan kemudian membangunkan Syekh Siti Jenar. Sabdo Palon membangunkan Syekh Siti Jenar
dan memberikan wewangian di hidungnya agar Sesi Jenar kembali sadar. Setelah sadar, Sabda Palon bertanya kepada Sesi Jenar, "Sudah berapa lama Anda bersujud Tuan Syekh?" "Sehari semalam," jawab Sesi Jenar, yang dijawab dengan senyuman oleh Sabda Palon, dan berkata, "Anda lupa, Anda bersujud 7 hari 7 malam." Sesi Jenar sangat kaget dan tak percaya hingga Sabda Palon berkata, "Anda lihat saja bulan nanti. Anda datang ke sini hari Soma sore menjelang matahari tenggelam dan masuk malam Anggoro tanggal 7. Anda tidak ingat itu? Dan sekarang ini hari Soma lagi tanggal 14." Kemudian Sabda Palon bertanya, "Dalam sujud Anda selama itu, apa Anda sudah bertemu Tuhan?" Tanya Sabda Palon, dan kemudian Sesi Jenar menjawab, "Tidak. Dan sesuai janji, kamu harus ikut ajaran agamaku." "Nanti dulu. Jangan gugup dengan sujud Anda yang 7 hari 7 malam saja. Anda tidak bisa melihat Tuhan atau kebenaran sejati. Bagaimana dengan sujud yang cuma sebentar? Kok Anda sudah merasa paling benar dan suci?" Kata Sabda Palon. "Sekarang begini ya Tuan Se, Anda ikut denganku duduk semedi. Semedi toh dalam ajaran Anda juga ada, cuma beda nama yaitu iktikaf." Dan Sesi Jenar pun menurutinya. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Akarya Jagat, Sesi Jenar dibawa terbang melintas 7 semesta kehidupan. Dia ditunjukkan perjalanan jiwanya dari Al-Amara, Al-Wama, Al-Muhammad, Al-Mutmainah, Al-Supia, Al-Lubia, Al-Sir, di mana semua rahasia di atas rahasia dijabarkan, dan akhirnya Sesi Jenar sampai pada ajnah, yaitu proses di mana manusia sudah tidak bisa apa-apa. Dia hanya mengikuti kehendak kodrat, dan karena yang pada dirinya menuju Yang Maha Kuasa. Dia tidak ingat siapa dirinya, tak ada rupa, tak ada rasa, yang ada hanyalah keazalian atau kebakoan. Saat itulah Sesi Jenar dikembalikan, kemudian terbangun dan tampak sadar, menangis sedih, takut, bahagia, haru seperti anak kecil yang baru sadar dari mimpi. San Ali Ansor sadar betapa kecilnya pengetahuan yang selama ini dia agungkan, sampai menganggap orang lain kotor, kafir, dan masuk neraka. Seiring waktu, Sabda Palon pun tersenyum menatap Sesi Jenar yang masih tertunduk menangis karena bahagia, sedih, salah, takut, penuh keharuan. Dengan suara parau akhirnya, Sesi Jenar berkata, "Tuan Sabda Palon, tolong ajarkan saya dan bimbing saya agar selalu menjalani kebenaran sejati." Sabda Palon menjawab, "Tidak perlu anakku, karena ajaranmu benar. Hanya saja janganlah engkau merasa paling benar, karena bagi orang lain ajaran mereka juga benar. Dan Anda juga tahu anakku, yang mewujud, yang tertata itu adalah kebenaran dan keberadaan dari Tuhan. Pesanku, jangan engkau tinggalkan ajaranmu," kata Sabda Palon dengan tersenyum. Sejak itu, San Ali Ansor menjadi pengikut Sabda Palon dan ingin meninggalkan ajaran yang sudah diajar sejak kecil, namun dilarang oleh Sabda Palon karena semua itu sama halnya dengan tidak menghargai orang yang telah mengajari berbagi pengetahuan. Hingga akhirnya, ajaran Sesi Jenar dipandu dengan ajaran Sabda Palon, cikal bakal ajaran Sesi Jenar yang melegenda bernama Manunggaling Kala Gusti, atau yang hingga kini dikenal dengan nama Kejawen. Sesi Jenar menjadi duri dalam daging Wali Songo, sebuah duri di tengah berkobarnya semangat kekhalifahan. Nah, dengan demikian cerita tersebut teman-teman, semoga cerita dengan yang singkat sedikit ini bisa kita petik hasil dari kedua pertemuan tokoh-tokoh yang sangat kita, atau tokoh yang sangat melegenda ini. Semoga dengan audio ini, hal-hal yang saya sampaikan tadi bisa menjadi acuan dan cerminan bahwa segala-galanya yang namanya agama itu bukanlah memilih atau merasa paling benar sendiri. Karena pada prinsipnya ibarat agama itu sebagai baju atau pakaian, bukan hanya bagus tampak dilihat orang lain atau bagus untuk diri kita, tapi pakaian itu berfungsi hanya sekadar cocok, pas, dan nyaman saja. Makanya kita pilih baju atau pakaian itu. Nah, itulah seperti agama juga seperti itu teman-teman nih.
Jadi jangan disalah artikan kalau bukan sama dengan agama kita, terus kita menghujat, mengkafir-kafirkan seseorang, terus juga kita menjelek-jelekan agama lain, seolah-olah agama kita paling benar sendiri. Itu tidak seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk sudah memahami pelajaran kajian makrifat atau tasawuf, mungkin teman-teman kalau sudah mendalami arti yang sebenarnya tidak lagi membeda-bedakan yang mana agama, yang mana yang membeda-bedakan baik dan buruknya, semua sama. Jadi terima kasih teman-teman. Semoga dengan audio yang sangat singkat ini bisa bermanfaat dan Anda bisa memetik hikmah dari cerita kedua tokoh yang sangat melegenda tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.